Petani bagi saya itu adalah pahlawan pangan. Tanpa ada petani, tentunya kita tidak bisa mendapatkan atau bisa meraih swasembada pangan. Karena dari petanilah kita bisa makan, bisa hidup, dan bisa memenuhi salah satu kebutuhan pokok itu. Maka kami berpesan kepada petani, jangan patah semangat, terus tetap mau dan terus berinovasi untuk bisa mengolah lahan pertanian. Kami semampu mungkin akan tetap memberikan pendampingan kepada petani-petani yang ada di Kabupaten Sleman. Yang paling prinsip sesuai dengan visi misi saya adalah bagaimana kita mendampingi petani ini agar bisa dan tetap bertahan untuk bisa mengolah lahan pertaniannya. Yang paling penting kan itu kan. Yang saat ini sudah kita lakukan yaitu kita sudah memasukkan raperda terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan petani yang sekarang sudah masuk di DPRD. Salah satu atau beberapa hal yang paling urgent di perda itu yang pertama adalah terkait dengan program pendampingan dan pemberdayaan petani di saat dia gagal panen. Nanti itu ada ganti ruginya. Yang kedua, pemerintah berusaha mempertahankan harga jual petani HPP terendah, yang itu saat ini masih menjadi pemantik petani untuk tetap bisa senang petani karena hasilnya setelah panen itu harganya tidak turun kan, seperti itu. Yang ketiga terkait dengan asuransi pertanian, apabila nanti ada kegagalan baik itu dikarenakan cuaca, dikarenakan dampak alam yang mungkin ini tidak pernah kita tahu kapan ini akan terjadi, sehingga nanti akan kita bahas di perda tersebut untuk menguatkan nanti ini apabila di saat hal-hal tadi terjadi ini benar-benar petani mendapat perlindungan yang layak dari pemerintah. Selain itu, sampai saat ini kita juga masih memberikan program-program pertanian yang bisa terus diakses agar petani ini bisa tetap menjadi semangat. Karena yang paling PR yang paling utama ini kan masih kita bagaimana mengajak terutama generasi penerus petani termasuk petani milenial ini nanti lama-lama bisa menyukai pertanian ini. Akan kita konsep seperti apa. Karena sampai saat ini data petani di Sleman itu kebanyakan memang kurang lebih umur 50 tahun lebih, sehingga kita butuh generasi saat ini yang akan meneruskan pertanian itu siapa gitu. Kalau enggak kan nanti yang mau menggarap lahan ini kan nggak ada Pak. Ada lahannya tapi kalau yang garap nggak ada kan nanti pasti akan mempercepat alih fungsi lahan pertanian ini menjadi program-program yang lain kalau tidak dipertahankan. Intinya ini nanti tetap akan kita pertahankan dan kita ajak anak-anak petani ini bisa mempunyai keinginan mencintai pertanian. Terus untuk pembatasan lahan, walaupun kita sudah punya lebih
2B ya, sekitar 15 sampai 18 ribu ini kalau bisa ya nanti kita akan tetap pertahankan, walaupun memang kebutuhan terkait di luar pertanian ini juga sangat banyak. Tapi prinsip bagi saya saat ini adalah concern bagaimana petani ini tetap bisa happy, nyaman, dan senang untuk menggarap lahannya. Termasuk kita harus concern untuk memastikan kesediaan air, kan gitu ya. Termasuk bantuan-bantuan prasarana dan sarana yang menunjang ini, termasuk nanti kita memantau saat pola tanamnya dan hasilnya, dan kita juga harus berpikir nanti pasca panennya itu harganya jangan sampai turun, sehingga ini yang menjadi penyemangat petani ini kan, pasca panen hasilnya ini bisa terjual harga yang tinggi kan, ini petani merasa untung dan akan merasa senang untuk bisa melakukan cocok tanam atau pertanian di Kabupaten Sleman. Saya kira saat ini yang kami lakukan itu sesuai visi-misi Bupati dan Wakil Bupati ke depan, kan seperti itu. Untuk mempercepat tercapainya kedaulatan pangan secara nasional, mungkin dari Pak Kabupaten Sleman punya program untuk mencapai itu. Oke. Mendorong petani itu lebih giat lagi bekerja. Ya. Jadi kalau terkait kita berbicara masalah ketahanan pangan, jadi kita berbicara pertanian itu bukan hanya kita berpikir hanya padi dan lahan sawah pertanian, tapi ini sebenarnya masih banyak gitu. Jadi apa yang sesuatu bisa kita makan, yang bisa kita tanam sendiri, itu bagi saya itu bisa sebagai alat untuk mempertahankan pertanian atau ketahanan pangan. Kita berusaha memaksimalkan, memberikan dorongan pada masyarakat untuk lahan-lahan yang tidak produktif ini bisa kita tanami, bisa kita olah untuk menghasilkan bahan pangan, bahan makanan. Nah seperti itu, sehingga tidak hanya sawah, mungkin kebun, pekarangan yang masih mempunyai sisa ini bisa kita optimalkan untuk sebagai tahanan pangan atau lahan pangan. Contoh di Magua belum lama ini saya meninjau di dusun, atau namanya dusun itu setiap RW ternyata punya lahan untuk bertani, Pak. Walaupun tidak luas, tetapi masyarakat di sini mempunyai kesadaran untuk bisa melakukan cocok tanam, baik itu menanam produk-produk healthy seperti tomat, cabai, terong, dan lain sebagainya. Ini kan juga dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan. Minimal kalau ini tidak bisa dijual ya minimal dikonsumsi sendiri. Ternyata kalau panen, warga RT di sekitar itu juga mau membeli hasilnya ini. Artinya itu kan sebagai menambah atau penunjang daripada program ketahanan pangan ini. Jadi tidak harus hanya melulu padi, nanti kita kembangkan yang lain terkait dengan pertanian ini, sehingga apapun itu yang berkaitan dengan hasil tani yang bisa untuk mempertahankan hidup ini akan kita optimalkan. Petani bagi saya itu adalah pahlawan pangan. Tanpa ada petani tentunya kita tidak bisa mendapatkan atau bisa meraih swasembada pangan, karena dari petanilah kita bisa makan, bisa hidup, dan bisa memenuhi salah satu kebutuhan pokok itu. Maka kami berpesan kepada petani, jangan patah semangat, terus tetap mau dan terus berinovasi untuk bisa mengolah lahan pertanian. Kami semampu mungkin akan tetap memberikan pendampingan kepada petani-petani yang ada di Kabupaten Sleman. Oke, saya Reno Chandra Sangaji, Lurah Gunung Catur. Pada kesempatan yang baik ini
saya atas nama pemerintah Kelurahan Condong Catur mengucapkan selamat Hari Tani Nasional yang ke-65. Pemerintah Kelurahan Condong Catur senantiasa mendorong agar pertanian yang cocok untuk wilayah Condong Catur yaitu adalah urban farming. Artinya kita bagaimana di lingkungan yang padat ini tetap ya bisa mendukung untuk kedaulatan pangan. Salah satunya bagaimana mendorong lahan-lahan tidur ini digunakan untuk kegiatan pertanian. Dan kita sudah memberikan beberapa lahan ya terkait untuk kegiatan pertanian untuk KWT. Ini ada 18 pedukuhan memiliki KWT, dan hasilnya ini beberapa tempat ini sudah disalurkan ke dapur makanan bergizi. Ini sudah disalurkan di KWT kita dalam pemenuhan untuk sayur mayur. Ini adalah kerjasama yang sudah kita lakukan ya, KWT dengan dapur rumah makan bergizi ya, untuk mendukung program makan sehat bergizi untuk anak-anak sekolah. Kedepannya kita tetap dalam anggaran pemerintah kelurahan juga mendorong untuk gapoktan ya, dalam penyediaan untuk ternak ya, yang nantinya juga akan kita salurkan ke makanan bergizi ya, gratis untuk masyarakat. Tentu saja ini adalah suatu usaha dari pemerintah Kelurahan Condong Catur. Walaupun Condong Catur ini adalah daerah urban, daerah yang padat penduduk, ini tetap kita berkomitmen bagaimana di Hari Tani ini masyarakat untuk masing-masing bisa mengelola lahan tidurnya, lahan kosongnya, lahan sempitnya untuk kegiatan bertani. Meskipun cabai ataupun tomat atau hal-hal yang mudah ya dilakukan, ini salah satu gerakan bagaimana memanfaatkan lahan sempit untuk kegiatan bertani. Sekali lagi selamat untuk Hari Tani Nasional. Mudah-mudahan Indonesia ini segera untuk bisa mencapai kedaulatan pangan yang hakiki. Terima kasih.